Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana sih supaya kita ini kalaupun toh anak didik, khususnya baik yang ada di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan bil khusus menerbitkan ataupun memunculkan sarjana-sarjana yang berkualitas, yang bermutu. Kenapa? Karena hakikatnya negara ini berharap lembaga pendidikan khususnya yang ada di perguruan tinggi seyogianya mampu mencetak sarjana-sarjana ataupun lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tersebut berkualitas di samping berkuantitas. Nah, tentunya khususnya mahasiswa ingin kiranya jadi sarjana itu yang bermutu. Tentunya untuk bisa menjadi sarjana yang bermutu itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tentunya ini melalui proses sangat sedemikian rupa. Syukur-syukur ditunjang keterkaitan dengan sudah punya ijazah SD, SMP, SMA yang berkualitas. Insya Allah nantinya juga kalau mudah jadi sarjana yang berkualitas, yang sarjana yang bermutu. Karena bangsa akan merasa sedih bila seorang sarjana maupun banyak sarjana tetapi kenyataannya mereka masih terombang-ambing dalam artian bingung. Nah, kalau bisa harapan dari pemerintah sarjana itu mampu menciptakan lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. Tapi kenyataannya ada betapa banyak yang saat ini sarjana sibuk untuk mencari pekerjaan. Memang kita nggak bisa memungkiri kenyataannya ada. Nah, hadirin yang berbahagia, khususnya adik-adik mahasiswa, sebenarnya nggak terlalu sulit dan nggak terlalu berat untuk bisa menjadi calon sarjana bermutu ini. Memang perlu diadakan proses. Proses di sini diantaranya harus sabar, harus tekun, dan juga nggak lepas dari doa. Apapun itu, kalau bisa untuk bisa menjadi seorang yang berkualitas, sarjana yang berkualitas, doa itu merupakan persyaratan juga yang sangat mutlak. Adik-adik mahasiswa, ada baiknya kita dengarkan bagaimana sih jadi mahasiswa yang baik itu. Nah, untuk bisa menjadi mahasiswa yang baik ada beberapa trik. Di antaranya kita hendaknya mengatur pemakaian waktu yang tepat untuk belajar. Nah, ini jadi atur waktu sedemikian rupa jangan sampai waktu yang sudah ada sebanyak 24 jam ini kita nggak atur sehingga belajar aja kita bingung. Jadi ada waktu, atur sedemikian rupa sesuai dengan kesibukan kita masing-masing tentunya bagaimana caranya mengatur waktu untuk belajar yang tepat.
Kemudian mengikuti kuliah secara tertib. Mengikuti kuliah secara tertib. Dan ini yang kadang-kadang tidak pas. Ya, sebenarnya nggak boleh ya seorang mahasiswa itu membenci ya, ataupun membicarakan aib dosen. Ya, seorang mahasiswa hendaklah cinta kepada dosennya, cinta kepada pendidiknya, cinta kepada pembimbingnya. Apapun itu harus kita cinta. Masalahnya apa? Untuk bisa menyerap ilmu, salah satu di antaranya kita harus cinta akan pelajaran tersebut, juga cinta akan siapa penyampai pelajaran atau materi tersebut. Jadi ini kadang-kadang yang terjadi ya, di sana-sana, maaf ini ya, kadang-kadang kita dengar membicarakan aib dosen, bukan kebaikan yang dibicarakan, tapi kadang-kadang aib dosen. Itu nggak boleh ya. Siapapun sebenarnya nggak boleh membicarakan aib seseorang ya. Terlebih pendidik kita, malah kita bicarakan yang tidak baik, itu dilarang. Jadi kita harus mengikuti kuliah, apapun saran dari dosen harus kita ikuti. Insya Allah nggak ada sih dosen yang mengajak tidak baik ya. Insya Allah nggak ada. Kalaupun tak ada itu oknum ya. Kalaupun ada itu oknum, tapi insya Allah nggak ada. Kemudian selaku mahasiswa ya, harus banyak ataupun rajin membaca semua literatur yang ada ya, harus wajib kita baca ya. Bisa jadi bukan hanya 1, 2, 3 literatur ya, bukan hanya 1, 2 buku yang kita baca, puluhan buku, ratusan buku, bahkan ya, buku-buku yang berbahasa Inggris pun sebenarnya wajib kita baca. Ini kadang-kadang alergi, mahasiswa ini kadang-kadang alergi. Begitu menemui sebuah buku yang tertulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa lain, tapi bukan bahasa Indonesia, kadang-kadang ya, mereka tidak mau membaca. Nah, ini kadang-kadang keliru. Seyogianya buku asing pun ya sebenarnya perlu kita pelajari apa sebenarnya isi daripada buku tersebut. Nah, kemudian seorang mahasiswa juga harus mampu yang membuat catatan-catatan khusus ataupun rangkuman-rangkuman mata pelajaran ya. Karena nggak mungkin sebuah buku yang tebalnya sedemikian rupa ya, tanpa kita ringkas. Perlu adanya suatu ringkasan, karena ya namanya manusia ya, kemampuan daripada pikirnya kadang-kadang berbeda. Tapi wajiblah kita mempunyai buku catatan-catatan khusus ya, yang intinya rangkuman daripada materi dan buku pelajaran. Hadirin yang berbahagia, khususnya para mahasiswa, perlu juga menyusun karangan ilmiah. Kadang-kadang pelaporan-pelaporan itu dibikin sedemikian rupa ya, dibikin pelaporan-pelaporan ya, khususnya para mahasiswa itu bikin karya ilmiah ya. Bikin karya ilmiah, bikin karangan ilmiah ya. Kemudian dibentuk dalam suatu kerja bareng ataupun kerja sama berkelompok ya. Dalam perkuliahan biasanya seperti itu. Nah, itu juga kita harus rajin menyusun ya, karangan-karangan tersebut melalui prosedural. Mungkin ada yang pertama pendahuluan, kemudian dilanjutkan permasalahannya apa, kemudian penyelesaian masalahnya di mana, dan kemudian kesimpulannya di mana. Itu biasanya ada trik-trik tertentu untuk membuat suatu laporan. Hadirin yang berbahagia, ya. Kemudian seorang mahasiswa juga ya, harus banyak mengerti, ya, banyak menghafal akan pengertian menurut para ahli ataupun pengarang-pengarang buku. Ini kita sign of sign katanya, ilmu untuk ilmu. Kita ya bisa membuat suatu pendapat, membuat suatu konsep, tapi harapan dari seorang dosen kalau bisa
mahasiswa banyak mengerti tentang kajian-kajian ya, yang telah disampaikan lewat buku itu. Ya, menurut pendapat profesor, menurut pendapat siapa ya, menurut pendapat siapa, menurut ahli siapa, nah itu kita tahu. Ya. Untuk perbandingan kita nanti kalau seandainya sudah menjadi sarjana ya, kita bisa mengkolaborasi dari pendapat-pendapat para profesor, para dokter tersebut ya, sehingga kita bisa menyimpulkan pendapat yang paling bagus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ya agak-agak berat ya. Kemudian dituntut juga seorang mahasiswa harus tahu berbagai rumus yang ada ya, dan teori yang ada. Jadi berbagai rumus ya, kadang-kadang kalau di kamar-kamar mahasiswa itu ya, satu kamar isinya rumus. Nah ini itu memang diwajibkan ya, supaya kita nanti setelah lulus kita paham, tahu berbagai rumus yang ada, kemudian berbagai teori yang ada. Itu ya, para mahasiswa diharapkan juga seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Kita harus mengetahui berbagai rumus, kemudian kita mengetahui berbagai teori yang ada. Kemudian nggak bosan-bosannya juga, ya, dituntut juga tekun ya, untuk melakukan suatu penelitian ilmiah, baik itu di laboratorium maupun yang berada di perpustakaan. Ya. Jadi tolong itu perpustakaan ya kita manfaatkan. Sudah pemerintah membangun sedemikian rupa, ya, kadang-kadang kita alergi dengan perpustakaan, jangan. Ya. Karena gudangnya ilmu, salah satu di antaranya adanya buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya. Jangan sampai itu di perpustakaan nggak ada orangnya, ya. Sehingga petugasnya ya gimana kalau nggak ada orangnya. Ya. Khususnya petugas penunggu perpustakaan kadang-kadang juga bingung. Ya. Kalau sampai tidak ada mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan. Dan maaf ini ya, jangan sampai di perpustakaan ya, bahkan justru untuk ajang. Nah ini kadang-kadang ada juga ya, sementara yang memanfaatkan perpustakaan tersebut bukan untuk belajar, tapi ajang untuk ya, memadu kasih. Nah untuk bilang ini jangan sampai. Adik-adik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan saya mendoakan bulan tulus ini, mudah-mudahan khususnya adik-adik yang sudah duduk di bangku SLTA dan juga yang saat ini masih menggeluti sebagai mahasiswa, saya doakan mudah-mudahan kalau toh nanti Anda lulus dari lembaga pendidikan perguruan tinggi, mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perguruan tinggi tersebut, sehingga jangan sampai ada kesan ya, dari masyarakat lingkungan ya, menilai negatif terhadap kita. Kalaupun toh kita sudah berupaya sedemikian rupa ya, masyarakat menilai negatif pada kita, ya kita serahkan lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sedikit ya, mudah-mudahan ya, baik itu dosen, baik itu orang tua ya, baik itu lembaga pendidikan ya, semua itu berharap agar lulusan-lulusan ya, yang telah dihasilkan di lembaga tersebut menjadi lulusan-lulusan terbaik, dan nantinya kalaupun toh menjadi pemimpin, itu nantinya menjadi pemimpin yang amanah ya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini ya, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur ya, spiritual maupun material maupun spiritual ya, dapat terwujud ya. Sehingga sudah pembangunan terwujud ya, masyarakat adil dan makmur, insya Allah nanti akan tercipta negara yang berkatun thayyibatun walaupun kafir. Itu saja.
kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang saya minta maaf lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.